Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Pak Iksan di program Sindir Sinau di Rumah dalam mata pelajaran matematika. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Iksan akan menjelaskan mengenai materi bilangan bulat. Tentu saja kalian sudah mengenal apa itu bilangan bulat pada waktu SD. Bilangan bulat di SD kalian dijelaskan pastinya ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif. Pertanyaannya, bilangan 0 itu termasuk bilangan negatif atau positif? Nah, perlu kita pahami ternyata 0 itu tidak negatif dan tidak positif. Maka Pak Iksan luruskan, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, ternyata bilangan bulat itu kalau kita bedah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Berikutnya bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat juga terdapat unsur bilangan prima, mulai dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Bilangan selanjutnya di dalam bilangan bulat itu terdapat bilangan komposit, yaitu bilangan yang lebih dari 1 tetapi dia bukan prima, yaitu mulai 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Bilangan selanjutnya yang seperti saya sampaikan di awal, ternyata bilangan bulat itu juga mengandung bilangan 0, yaitu anggotanya 0, bukan kosong tapi 0. Nah, selama ini kita menyebutnya kosong. Yang betul atau lebih tepatnya itu merupakan bilangan 0. Kemudian ada lagi di unsur bilangan bulat itu bilangan 1. Anggotanya hanya 1. Yaitu 1 itu sendiri. Berikutnya ada bilangan negatif, mulai dari negatif tak hingga, kita contohkan titik-titik negatif 3, negatif 2, negatif 1. Selanjutnya next ada bilangan ganjil, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, 0 ini merupakan bilangan ganjil atau genap. Ternyata 0 ini merupakan bilangan genap. Selanjutnya ada bilangan genap yang terakhir ya, unsur dari bilangan bulat, yaitu mulai dari negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, dan seterusnya. Jadi kesimpulan anggota bilangan bulat itu apa saja? Mulai dari negatif tak hingga, kita lebih sederhanakan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka dapat kita simpulkan lebih sederhananya biar kalian mudah mengingatnya, bilangan bulat itu intinya bilangan yang dituliskan tanpa komponen desimal ataupun pecahan. Selanjutnya, apakah kalian sudah mengenal apa itu garis bilangan? Nah, coba kita letakkan bilangan bulat itu pada garis bilangan. Yang jelas kalian pasti sudah diajari waktu SD. Letak bilangan bulat pada garis bilangan itu kita letakkan pada dua posisi. Yang pertama ada posisi horizontal, ya, posisi horizontal. Semakin ke kanan berarti kiri saya. Semakin ke kanan, kalian akan menemukan bilangan bulat itu semakin besar. Dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Selain posisi horizontal tadi yang sudah saya sebutkan, ternyata bilangan bulat bisa diletakkan secara vertikal dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ya, ini ya. Semakin ke atas nilainya semakin besar dan semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Setiap bilangan menempati tempat tertentu atau disebut urutan. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu pada operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita ambil contoh operasi penjumlahan. Penjumlahan
Pak Iksan contohkan pada posisi horizontal pada garis bilangan ya. Oke, kita mulai dari angka 2. 2 ditambah 2, misal 2 ditambah 2, berarti posisi awalnya di angka 2. Kita bergerak lagi ke kanan 2 satuan sehingga berhenti di titik 4. Nah, kalau ditarik garis bilangan mulai dari 0, maka hasilnya 4. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, coba kita terapkan pada posisi yang vertikal. Intinya sama, baik vertikal maupun horizontal. Anak-anak, sebelum melakukan operasi hitung penjumlahan, perlu kita pahami yaitu sifat-sifat dari operasi hitung bilangan bulat terhadap penjumlahan. Yang pertama ada komutatif. Kita misalkan bilangan bulat itu A dan B, berarti A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan. A ditambah B ditambah C itu boleh didahulukan A ditambah B dahulu baru ditambahkan C, atau B ditambah C dahulu baru ditambahkan A. Yang ketiga terdapat unsur identitas. Identitas penjumlahan itu 0. Kenapa 0? Karena bilangan bulat berapapun ketika ditambahkan dengan 0 maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Berikutnya ada sifat tertutup, yaitu selalu menghasilkan bilangan bulat. Bilangan bulat ketika ditambahkan bilangan bulat maka hasilnya bilangan bulat. Contoh, 2 bilangan bulat ditambahkan 3 juga bilangan bulat, hasilnya 5. Nah, 5 ini termasuk bilangan bulat. Jadi itulah yang disebut sifat tertutup. Next, ada sifat yang terakhir yaitu lawan atau inverse penjumlahan. Artinya ketika bilangan itu ditambahkan dengan lawannya akan menghasilkan identitas atau 0. Contoh, 2 inverse-nya kan negatif 2. 2 kita tambahkan dengan negatif 2 pasti menghasilkan 0. Nah, itulah yang disebut dengan inverse. Kita perjelas. Komutatif. Tadi saya contohkan A ditambah B, B ditambah A. Kita buat real ya, sekarang ya. Kita buat langsung bilangan bulat aja. 2 ditambah 3 itu sama artinya 3 ditambah 2, sama-sama menghasilkan 5. Selanjutnya asosiatif atau pengelompokan. A ditambah B ditambah C itu boleh didahulukan A ditambah B baru ditambahkan C. Nah, kita langsung contoh realnya ya. 2 ditambah 3 ditambah 4 itu boleh didahulukan 2 ditambah 3 dahulu, kemudian baru ditambahkan 4. Oke, selanjutnya unsur identitas. Berapapun bilangan itu ketika ditambah identitas penjumlahan yaitu 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Kita contohkan 2 ditambah 0 maka hasilnya juga tetap 2. Sifat selanjutnya yaitu sifat tertutup, selalu menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Contoh, 2, 3, 5 merupakan bilangan bulat. Sekarang kita operasikan penjumlahan ya, 2 ditambah 3 maka hasilnya 5. 2 bilangan bulat, 3 bilangan bulat, 5 juga bilangan bulat. Artinya sudah terbukti operasi hitung bilangan bulat penjumlahan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Yang terakhir, lawan atau inverse penjumlahan. Contoh, kita langsung ambil contohnya. 2 lawannya negatif 2. Ketika 2 ditambahkan negatif 2 hasilnya 0. Sebetulnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu sama. Kalau pengurangan itu merupakan penjumlahan bilangan bulat positif ditambahkan bilangan bulat negatif. Maka kita kenal dengan sebutan pengurangan. Nah, sebetulnya tadi seperti yang Pak Iksan sampaikan di awal, penjumlahan dan pengurangan itu sama, artinya bilangan bulat positif ditambahkan bilangan bulat negatif merupakan pengurangan. Kita contohkan pada garis bilangan. Kalau pengurangan artinya
arahnya itu ke arah kiri ya. Contoh kita misalkan 6 ditambah negatif 4 bisa ditulis 6 dikurangi 4. Coba kita posisikan titik awal di titik 6. Oke? Titik awal di titik 6. Kemudian ditambah negatif 4 atau dikurangi 4, maka arah panahnya berlawanan dari 0 ya menuju ke negatif. Kita bergerak 4 langkah ke arah kiri. Ke arah kiri berarti ke arah kanan saya ya. Maka hasilnya titik itu berhenti tepat di titik 2. Maka 4 ditambah negatif 6 atau 4 dikurangi 6 hasilnya adalah 2. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya di program Sindir Sinau di Rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.